Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 5. Saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok dan saya sendiri adalah Firawati Mamonto. Anggota kelompok yang pertama Fitria Mamonto, 2 Sunarti Mamonto, 3 Anggriana Mamonto. Hari ini kami akan memaparkan makalah yang berjudul Aspek Antologi Perspektif Islam dan akan dipaparkan oleh Bunda Fitria Mamonto. Kepada Bunda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan memaparkan makalah yang berjudul Aspek Aksiologi Perspektif Islam. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Definisi aksiologi. Yang pertama, menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Yang kedua, menurut Wibisono dalam Surajio, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Yang ketiga, dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan aksiologi disamakan dengan value and evolution. Yang keempat, menurut Surya Sumantri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Yang kelima, Katsop mendefinisikan aksiologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Selanjutnya, aksiologi. Aksiologi adalah tujuan ilmu pengetahuan hakikat manfaat ilmu pengetahuan. Objek aksiologi atau nilai kegunaan ilmu, budaya, dan moral. Yang pertama, good and bad. Kedua, right and worth. Ketiga, mean and end. Selanjutnya, dasar aksiologi. Yang pertama, etika atau moral. Ethos atau mores adalah adat kebiasaan, masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku. Yang kedua, estetika adalah keindahan. Keindahan adalah segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu hubungan. Selanjutnya, karakteristik nilai dan teori nilai. Yang pertama, nilai objektif atau subjektif. Objektif adalah tidak tergantung pada subjek. Subjektif adalah ekstensi makna dan validitas tergantung pada reaksi subjek. Selanjutnya, nilai absolut atau relatif. Absolut adalah berlaku sejak lampau dan akan berlaku sepanjang masa bagi siapapun. Selanjutnya, pendekatan dalam aksiologi. Hakikat nilai terbagi atas. Yang pertama, hakikat subjektif. Nilai merupakan reaksi yang diberikan manusia berdasarkan pengalamannya. Yang kedua, hakikat objektif. Nilai merupakan esensi logis yang dapat diketahui melalui akal. Yang ketiga, hakikat objektif metafisik. Nilai merupakan unsur objektif yang menyusun kenyataan. Selanjutnya, aksiologi ilmu pengetahuan. Aksiologi sebagai nilai kegunaan teoritis. Tujuan atau hasil adalah konsep-konsep ilmu tentang aspek dan dimensi ilmu pengetahuan sebagai salah satu gejala kehidupan manusia. Yang kedua, aksiologi sebagai nilai kegunaan praktis, pemahaman secara komprehensi dan sistematis tentang bagaimana melakukan sesuatu tugas-tugas profesional. Selanjutnya, kajian aksiologi farmasi. Yang pertama, ilmu farmasi ditinjau dari aspek aksiologi, yaitu manfaat dari ilmu-ilmu kefarmasian. Landasan aksiologis, farmasi bertujuan untuk kesehatan manusia.
sebagai ilmu farmasi menelaah obat sebagai materi, baik yang berasal dari alam maupun sintesis, dan menggunakan metode logiko, hipotetiko, dan verifikatif. Selanjutnya, ilmu farmasi hadir sebagai ilmu pengetahuan, terus mengalami kemajuan dari teoritis hingga praktis. Ilmu farmasi merupakan seni meracik obat guna untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Selanjutnya, kajian aksiologi farmasi. Yang pertama, tujuan ilmu farmasi adalah untuk kesehatan hidup manusia. Selanjutnya, kesehatan itu digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan seorang manusia. Yang kedua, ilmu farmasi lahir untuk menjawab berbagai tantangan, kebutuhan hidup manusia. Farmasi sebagai ilmu adalah sesuatu yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Untuk itu, ilmu farmasi harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Yang ketiga, farmasis atau apoteker yang berdaya intelektual dan berdaya pemoral haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan nilai kejujuran dalam menjalankan profesinya. Setiap keputusan yang diambil, pilihan yang ditentukan, penilaian yang dibuat hendaknya selalu mengandung dimensi etika. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Fitria Mamonto yang sudah memaparkan makalah hari ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ingin bertanya? Kepada teman-teman kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 7. Pertanyaan yang pertama, apa itu aksiologi dalam bentuk filsafat? Yang kedua, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam aksiologi? Demikian pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bunda Fitria Mamonto. Jawabannya adalah apa sih aksiologi ilmu filsafat itu? Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Dan untuk jawaban yang kedua, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam aksiologi? Jawabannya yaitu meliputi nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keindahan, dan religius. Terima kasih. Baiklah, itulah jawaban yang pertama dan kedua. Apakah Bunda sudah merasa puas dengan jawaban itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan juga teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, dan terima kasih pula kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Dan baiklah, kami akan akhiri acara pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.